Miris dan prihatin kondisi Indra Bekti. Ya, kembali bergulir kabar mengejutkan dari presenter Indra Bekti. Di tengah proses perceraiannya dengan Aldila Jelita, Indra Bekti kemarin kembali dilarikan ke rumah sakit oleh adiknya bernama Cipta. Hal itu terjadi usai Bekti menjadi host di acara launching single pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang dibanjiri para selebriti. Lantas, apa penyebab sehingga Bekti kembali dilarikan ke rumah sakit? Dan seperti apa kondisi Bekti hingga tadi malam? Benarkah derita dan kesedihan Bekti semakin lengkap karena sudah menderita sakit, digugat cerai, lalu kini tinggal di kamar yang jauh dari kata mewah di rumah orang tuanya yang membutuhkan renovasi total? Benarkah Bekti kini masih sering lupa akan apa yang dilakukannya? Di lain kisah yang menjadi heboh dan buah bibir belakangan ini adalah penyambutan berbeda atas dua band papan atas Indonesia, Raja Band dan Setia Band saat menggelar konser di Malaysia. Saat Raja Band kembali ke tanah air dalam kondisi traumatis dan ketakutan lantaran mengaku diancam dibunuh di Malaysia, Charly Van Houten bersama Setia Bandnya justru mengurai kisah yang begitu bahagia lantaran konser dengan tema 20 tahun Charly Van Houten berkarya mendapat sambutan hangat dari warga Malaysia. Bahkan 9.000 tiket konser mereka ludes terjual dengan harga termurah Rp400.000. Seperti apa kisah bahagia Charly Van Houten dan personil Setia Band usai konser di Malaysia pada tanggal 11 Maret 2023? Lebih heboh lagi adalah langkah para personil band Raja ketika mereka tiba di Jakarta. Merasa trauma dengan ancaman pembunuhan, Ian, Moldy dan Seno melaporkan apa yang mereka alami ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, lalu Kementerian Luar Negeri. Lantas, apa tujuan Raja Band mengadu dan membuat laporan kedua lembaga tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bergulir kabar miris dan mengejutkan dari presenter Indra Bekti. Di tengah proses perceraiannya dengan Aldila Jelita, Indra Bekti kemarin kembali dilarikan ke rumah sakit oleh adiknya bernama Cipta. Hal itu terjadi usai Bekti menjadi host di acara launching single pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang dibanjiri para selebriti. Bekti dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami iritasi pada matanya. Lantas, apa penyebab mata Indra Bekti sampai mengalami iritasi hebat? Dan seperti apa kondisi Bekti hingga tadi malam? Ya, tadi setelah habis ada acara gitu ya, mungkin di tempat acaranya itu banyak asap rokok, kemudian mungkin asap di panggung juga, dan ternyata itu bikin alergi dan jadi matanya tuh iritasi gitu. Nah tadi memang dia ngeluh matanya gatel dan perih, terus pas dilihat sama dia aku tuh matanya merah banget. Nah akhirnya kita langsung ke RSPAD. Sampai di RSPAD ternyata dokter yang menangani Bang Indra tuh adanya besok gitu ya. Jadi akhirnya tadi setelah diperiksa sementara diputuskanlah untuk dirawat dulu sementara sampai besok diperiksa sama dokter matanya. Kalau untuk penyebabnya itu bisa jadi dari asap
gitu ya. Kemudian debu kayak gitu juga bisa mempengaruhi gitu. Nah, dan yang jelas sih itu alergi gitu. Tapi kalau untuk lebih pastinya kemungkinan besok setelah dokter yang menangani Bang Indra ini ada bisa periksa, insya Allah kita dapat hasilnya. Di rumah sakit tadi udah dikasih obat tetes matanya buat menghilangkan gatelnya mungkin ya, sama radangnya karena merah banget kan gitu. Tadi udah dikasih obat tetes mata. Pasca digugat cerai Aldila Jelita sang istri, Indra Bekti kini hidup jauh dari kata mewah. Saat tim intens investigasi menyambangi rumah tempat tinggalnya kini, yang notabene adalah rumah orang tuanya, Indra Bekti menunjukkan kondisi plafon rumahnya yang sudah bolong dengan ukuran cukup besar, sehingga harus segera direnovasi. Kondisi kamar tidur Bekti juga berhasil ditunjukkan oleh Cipta adiknya, di mana kondisinya yang jauh dari kata mewah. Bu, mau bilang kemarin, jangan pulang aja lah. Kalau dibilang sedih mah sedih gitu ya, karena saya kembali lagi ke rumah orang tua saya. Ya nanti pun juga Dila juga akan nggak tahu deh kesepakatannya seperti apa. Ya akan ada apa yang dibagi-bagi lah gitu. Oh iya juga sekalian akhirnya pas aku kesini kalian juga balik ke sini. Kita renov rumah. Nih khususnya di benerin ini dari Fumida ya, yang akan membersihkan rayap-rayap gitu. Jadi tuh lihat tuh ya, rayap itu lihat tuh, Allah rumah gue. Ya, selamat datang di rumah kecilnya Bang Indra. Dari kecil kita gede sama-sama di sini. Ya ini rumahnya, alhamdulillah waktu Bang Indra sudah semakin berhasil, dia ingin membahagiakan orang tuanya gitu ya. Rumah ini tuh direnovasi gitu ya, sehingga seperti sekarang gitu. Nah sekarang kita lihat kamarnya, boleh. Oh selalu ramai dulu di sini tuh nggak pernah sepi. Jadi base camp soalnya. Jadi kita di sini. Nah sekarang Bang Indra tuh lagi tidurnya di kamar aku dulu gitu ya. Ini kamarnya, itu foto aku kecil. Kamar ini yang masih bisa digunakan ya boleh dipakai, karena kamarnya dia sendiri sekarang tuh udah berubah jadi studio. Ya, kondisi Bekti yang sekarang memang tidak lagi seperti sebelum ia koma dan menjalani operasi pada syaraf di otaknya. Pasca operasi dan siuman dari koma, Bekti seperti diakui adiknya Cipta masih sering lupa akan apa yang dilakukannya. Lantas, selain masih mengalami gangguan iritasi pada matanya, seperti apa sebenarnya kondisi Bekti kini? Ya sedih dong, karena kan dia lagi berjuang gitu ya. Kalau saya sebagai adiknya, saya melihat dia orang yang sangat bersemangat gitu ya. Dia semangat untuk sembuhnya luar biasa gitu ya. Dan sebenarnya ada mungkin saya bisa bilang syukurnya saya, dia sekarang lagi lupa gitu ya. Dengan yang kejadian baru-baru itu dia lupa, sehingga mungkin itu yang bikin dia nggak ingat gitu ya. Yang bikin dia nggak kayak ngerasa sekarang itu sebenarnya dia lagi ada masalah. So far, alhamdulillah setelah pasca perawatan kita mendapatkan perawatan yang luar biasa, sehingga tinggal mata aja sih ya Bun ya. Yeah. Untuk stamina, pikiran, nyambungnya antara dunia nyata, dunia halu ya, pikiran aku kadang-kadang tuh suka kayak itu terjadi nggak sih gitu? Iya, itu ya bertanya dulu kan gitu. Sedih banget lah intinya. Ya kita jalanin aja dulu untuk proses sekarang, aku bilang gitu. Nanti kalaupun Allah berkehendak lain, kita lihat lagi. Mengejutkan dan miris, Indra Bekti kembali dilarikan ke rumah sakit kemarin. Lantas benarkah dua band papan atas Indonesia, Setia Band dan Raja Band,
mendapat perlakuan berbeda saat menggelar konser di Malaysia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Miris, Indra Bekti kembali dilarikan ke rumah sakit kemarin lantaran mengalami iritasi pada matanya. Di lain kisah yang menjadi heboh dan buah bibir belakangan ini adalah penyambutan berbeda atas dua band papan atas Indonesia, Raja Band dan Setia Band, yang menggelar konser di Malaysia. Saat Raja Band kembali ke tanah air dalam kondisi traumatis dan ketakutan lantaran mengaku diancam dibunuh di Malaysia, Charlie Van Houten bersama Setia Bandnya justru mengurai kisah yang begitu bahagia lantaran konser dengan tema 20 tahun Charlie Van Houten berkarya mendapat sambutan hangat dari warga Malaysia. Bahkan 9.000 tiket konser mereka ludes terjual dengan harga termurah Rp400.000. Tak ada drama penyekapan dan ancaman pembunuhan yang dialami Charlie dan personil Setia Band seperti yang dialami personil band Raja, Ian Kasela, Moldian Syah, dan Seno, yang ada kisah bahagia karena tempat konsernya dipadati penonton. Kebetulan memang konser ini ditemakan dengan 20 tahun Charlie berkarya gitu, dan di dalam 20 tahun Charlie berkarya itu melibatkan ada reunian ST12, terus ada Setia Band, ada Resti juga, ada Jacqueline Victor, ada Firman, ada Aizat Exis. Jadi memang dimeriahkan juga, ada bintang tamu yang lainnya, tapi membawakan lagu-lagunya karya Charlie gitu. Nah, karena di ST12 pun hampir semuanya kan banyakkan karyanya Charlie di situ, makanya melibatkan Pepep di situ, melibatkan ST12. Tema 20 tahun Charlie berkarya memang kita sengaja memang buat di Kuala Lumpur gitu, untuk mengawali di Kuala Lumpur, dan kita preparekan di sana, dan alhamdulillah antusiasnya luar biasa gitu. Tiket itu sampai kalau penonton lebih dari tiket mungkin ya, karena ada juga orang-orang yang mungkin undangan dan sebagainya. Jadi tiketnya hampir 9.000-an lah. Harga kisaran ada yang 2 juta, 1.500.000 gitu, sampai yang di festivalnya ya 400.000-an lah. Udah habis. Salah satunya yang hadir, yang booking itu Ahmad Saroni dan rekan-rekan. Sebelum pertunjukan ini mulai itu mereka sudah dimunculkan lagunya saja di backsound gitu. Itu mereka sudah teriak-teriak juga tuh, teriak-teriak nama Charlie, nama Setia Band, ST12 itu udah ya kayak gitulah, seperti biasanya orang band-band luar konser juga di Indonesia gitu. Lain halnya dengan Raja Band yang usai melakukan konser di negeri jiran Malaysia, mereka justru mendapat aksi penyekapan, dicemooh, diperlakukan secara tidak manusiawi, bahkan sampai mendapat ancaman pembunuhan. Dan atas upaya hukum yang diambil para personil Raja Band, kini kasusnya telah bergulir di pihak berwajib dan kabarnya berkas pengaduan Raja sudah dilimpahkan ke pengadilan.
Bahkan, sidang perdana dijadwalkan akan digelar di Malaysia pada tanggal 3 Mei mendatang. Turut berkonsultasi dengan KBRI dan Kedubes Malaysia untuk Indonesia, berikut kelanjutan pelaporan Raja terhadap 2 orang terduga pelaku yang dilaporkan telah melakukan pengancaman pembunuhan atas diri personil band Raja di Malaysia. Terkait kasus yang ancaman pembunuhan terhadap kami, memang sudah dilakukan pengajuan berkas ke pengadilan. Dan di situ juga kita sudah mendapat informasi bahwa si pelaku tersebut tidak mau mengakui atas ancaman tersebut. Sehingga pengadilan memutuskan untuk tanggal 3 bulan Mei nanti sidang dimulai. Kami hanya mencoba, makanya kami mencoba untuk berkoordinasi. Kami terus berkoordinasi, baik kemarin juga dengan pihak Kedubes Malaysia. Harapan kami tidak ingin kasus ini, hukum yang sedang berjalan diintervensi oleh pihak-pihak luar. Kita masih terus berkoordinasi juga dengan, kita akan coba nanti dari pihak KJRI akan mencoba memfasilitasi, kita akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut. Kita mau tahu seperti apa nanti langkah-langkahnya. Jika memang harus kami ke sana, ya kita dengan berbesar hati ya mau nggak mau ya harus berangkat. Karena kita saksi dan korban. Secara langsung belum ada kontak dengan pihak manajemen Raja, tapi lewat KJRI saya diinformasi 2 pelaku ini sudah membuat surat meminta maaf katanya. Cuman yang kami sayangkan pelaku yang menyerang kami ini, pelaku utama yang menyerang kami ini tidak menghadap dengan pimpinan KJRI, perwakilan KJRI di sana. Makanya kami menganggap, wah ini berarti dia masih punya harga diri, dia masih tinggi hati. Dan terbukti di persidangan dia mengaku nggak melakukan, nggak bersalah. Bukan tidak bersalah, ya, tidak melakukan. Geger band papan atas Indonesia yang mendapat perlakuan berbeda saat menggelar konser di negeri jiran Malaysia. Lantas seperti apa langkah hukum yang diambil personil band Raja di Indonesia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Vero. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Geger, 2 band papan atas Indonesia mendapat perlakuan berbeda saat gelar konser di negeri jiran Malaysia, di mana yang satu disambut hangat, yang lainnya diancam dibunuh. Lebih heboh lagi adalah langkah para personil band Raja ketika mereka tiba di Jakarta. Merasa trauma dengan ancaman pembunuhan, Ian, Moldi, dan Seno melaporkan apa yang mereka alami ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, lalu Kementerian Luar Negeri. Tujuannya adalah meminta perlindungan dan keamanan diri mereka dan juga keluarga, baik di Indonesia maupun saat keluar negeri, pasca mendapat ancaman pembunuhan oleh 2 orang oknum di Malaysia. Untungnya, laporan para personil band Raja tersebut direspon dengan cepat oleh kedua lembaga tersebut. Tujuan pertama bantu ke sini itu adalah ya kami mencari perlindungan. Perlindungan atas apa? Atas orang yang melakukan pengancaman pembunuhan. Di mana dia berada di negara seberang Malaysia, daerah Johor. Tapi kami hanya rasa khawatir kami ini yang sulit kami hilangkan. Kami takut dia bisa berbuat lebih ya. Memang kami nggak mengharapkan itu, tapi kami takut aja. Jadi mengantisipasi, karena kan teman-teman media juga sebagian sudah memberitakan ini. Kami juga tidak mau dianggap nanti kalau misalkan nauzubillah min dzalik terjadi apa-apa terhadap kami, nanti dari tanda kutip institusi negara ataupun apa itu menganggap kami tidak membuat laporan. Jadi kami pun jadi seiring lah. Teman-teman media support kami lewat berita, kami pun juga melakukan langsung pertemuan untuk meminta perlindungan. Ya tentu kita berharap Raja sebagai musisi Indonesia dan juga aset negeri ini, mereka juga telah memberikan sumbangan dengan sebagai orang yang
kemudian diundang di berbagai negara ya, aset buat Indonesia, ini mendapatkan jaminan keselamatan keamanan atas profesinya ya. Jadi kami memberikan dukungan dan akan siap membantu Raja agar peristiwa ini dapat diselesaikan antar kedua negara ya. Jadi kami mendorong Kementerian Luar Negeri untuk bisa secara proaktif memastikan bagaimana agar ada rasa aman ya buat Raja untuk kembali pada nantinya untuk bisa berkunjung kembali ke Malaysia. Jadi kami akan melakukan upaya-upaya untuk memastikan supaya persoalan hukum dari PT Raja ini dapat diselesaikan. Kami dari Raja berterima kasih kepada Pak Edwin dari LPSK sudah mendampingi kami mengantarkan ketemu dengan Pak Yuda dari Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri lah ya. Jadi kami alhamdulillah beliau pun menyambut kami dengan kopinya yang sangat enak. Terima kasih loh Pak. Terus beliau juga sudah mendengarkan dan alhamdulillah memang beliau pun sudah intens juga memonitoring dengan perwakilan kita yang ada di Johor, Pak Sigit. Jadi semuanya sudah kita terangkan dan di sini saya juga punya dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi kami terhadap pemerintah Johor yang begitu responsif banget, bagus sekali, positif sekali beserta dengan kepolisian Johor juga bersama-sama merespon perihal kasus tindakan pidana ancaman pembunuhan terhadap Raja. Sesuai dengan tanggung jawab dari Kementerian Luar Negeri untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Kasus ini telah ditangani sejak awal oleh KJRI Johor Bahru. Dalam hal ini Bapak Konjen RI yang ada di Johor Bahru telah berkoordinasi langsung dengan kepolisian Raja di Malaysia yang ada di Johor dan juga dengan otoritas yang ada di Johor Bahru. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.